Hai teman-teman, kalian udah pada tahu belum sih pandangan ekonomi dari kaum merkantilisme? Hah? Apa tuh? Baru denger? Bentar, aku tahu. Tapi aku lupa. Kalian ini udah gak usah ribut. Mending lihat video ini yuk, biar kita semua tahu apa sih pandangan ekonomi dari kaum merkantilisme. Boleh. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern dari abad ke-16 sampai ke-18. Era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Istilah merkantilisme itu sendiri berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Uang adalah sebagai hasil surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital seperti mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dengan banyak insentif dan mengurangi impor, biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar. Adapun negara Eropa yang menganut pemahaman merkantilisme yaitu yang pertama Portugis, 2 Spanyol, 3 Inggris, 4 Perancis, dan yang kelima Belanda. Inti pemikiran merkantilisme. Pertama, emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai. Oleh karena itu, mereka melarang ekspor dalam negeri. Yang kedua, negara harus mendorong ekspor dan menumpuk kekayaan dengan merugikan negara lain atau tetangga. Yang ketiga, dalam kebijaksanaan ekspor-impor, berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola dengan jalan meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang. Yang keempat, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara ketat untuk memelihara keabadian kaum koloni tunduk dan tergantung kepada negara induk. Yang kelima, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitas barang. Yang keenam, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut. Yang ketujuh, pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi namun disertai dengan sumber daya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan kepentingan militer serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula. Perkembangan pemikiran tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, Jean Bodin. Jean Bodin lahir di Angers, Perancis pada tahun 1530 dan meninggal pada bulan Juli tahun 1596. Jean Bodin merupakan ilmuwan berbangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Kenaikan harga-harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Dalam praktik tersebut, biasanya rakyat menjadi korban sehingga sangat dikecam saat itu. Bodin sependapat dengan Machiavelli bahwa negara mempunyai kekuasaan mutlak terhadap warga negara karena negara berada di atas hukum. Bodin juga berpendapat
bahwa cadangan emas yang dimiliki lebih baik disimpan. Kemudian dilakukan secara hemat dan hati-hati agar inflasi dapat terkendali. Teori Jane Bodin tentang nilai uang sangat maju. Maka dari itu, dalam selang waktu sekitar setengah abad, Irving Fisher menggunakan sebagai dasar teorinya, yaitu teori kuantitas uang. Thomas Mun 1571 sampai 1641. Thomas Mun adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Mun dilahirkan di London, Inggris pada 17 Juni 1571 dan meninggal 21 Juli 1641. Kakeknya merupakan seorang yang bekerja pada percetakan uang kerajaan dan ayahnya merupakan pedagang tekstil. Mun terlibat dalam East India Company atau Perusahaan Hindia Timur, sebuah perusahaan gabungan milik Inggris yang berdagang terutama di Timur Jauh. Pada abad ke-17, Mun tergabung dalam kelompok ekonomi pedagang Inggris. Beberapa karya Mun yang tersohor ialah 1. A Discourse of Trade from England into the East Indies 1621. 2. England's treasure by foreign trade or the balance of our foreign trade is the rule of our treasure 1664 yang membahas terkait manfaat perdagangan luar negeri. Hal paling berharga dari karya keduanya ini ialah perspektifnya yang lebih luas tentang perdagangan luar negeri. Dalam buku tersebut, Mun lebih banyak mengadopsi sudut pandang bangsa secara keseluruhan. Dirinya menyatakan bahwa bila perdagangan luar negeri menghasilkan surplus, maka akan semakin memperkaya negara. Beberapa pendapat yang dikeluarkan Mun ialah terkait kebijakan harga, kualitas barang, dan kebijakan pajak nasional. Secara garis besar menurut Mun, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang bisa dilakukan adalah lewat perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara itu. Jean-Baptiste Colbert 1619 sampai dengan 1683. Jean-Baptiste Colbert lahir di Reims, Prancis pada tanggal 29 Agustus 1619 dan meninggal pada tanggal 6 September 1683. Colbert bukanlah seorang ahli ekonomi, melainkan dia menjabat sebagai Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan pada masa Louis XIV. Dia memperoleh penghormatan yang tinggi atas kerja kerasnya dalam menghemat anggaran kerajaan dan karyanya dalam memperbaiki kondisi manufaktur serta membawa Prancis dari ambang ketangguhan. Colbert juga membuat sebuah kebijakan yang orientasinya lebih mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara, bukan untuk memperkaya orang perorangan. Colbert menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru, khususnya untuk perdagangan antar negara. Sir William Petty 1623 sampai 1687. Petty seorang pengajar di Oxford University dan banyak menulis tentang ekonomi politik. Petty mempunyai gelar The Founder of Modern Political Economy dan Friedrich Engels. Petty menganggap arti penting dari bekerja jauh lebih penting daripada sumber daya tanah. Dalam bukunya A Treatise of Taxes and Contribution, the same being frequently applied to the present state and affairs of Ireland, 1662. Petty mengemukakan, labor is the father and active principle of wealth, as lands are the mother. Bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Lahir pada tanggal 26 Mei 1623 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1687. Petty adalah seorang ekonom, ilmuwan, dan filsuf Inggris.
anggota parlemen Inggris dan juga merupakan anggota Piagam Royal Society untuk teorinya tentang ekonomi dan metode aritmatika politik, dan kemudian dikaitkan dengan filosofi laissez-faire dalam kaitannya dengan aktivitas pemerintah. Petty juga dikenal sebagai ahli bahasa, dokter, ahli musik, pelaut, dan wakil direktur di suatu akademi. William Petty banyak menulis tentang ekonomi politik. 3 karya utama mengenai ekonomi yaitu Treatise of Tax and Contributions ditulis pada tahun 1662, Verbum Sapienti pada tahun 1665, dan Quantopicunque mengenai uang ditulis pada tahun 1682. David Hume 1771 sampai 1776. Kawan dekat Adam Smith yang sebenarnya lebih dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi. Kontribusinya terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi cukup besar, karena Hume dan Smith sering mendiskusikan pandangannya bersama-sama. Salah satu buku yang ditulis oleh Hume adalah Of the Balance of Trade, membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Dalam teorinya, Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Teori Hume yang terkenal, mekanisme aliran jenis harga. David Hume menyajikan deskripsi yang cukup lengkap tentang hubungan timbal balik antara neraca perdagangan suatu negara, jumlah uang, dan tingkat harga umum. Adapun kebijaksanaan yang dilakukan oleh kaum merkantilisme di beberapa negara yaitu 1. Kebijaksanaan merkantilisme di Perancis. 2. Kebijaksanaan merkantilisme di Inggris. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan merkantilisme di Perancis. Yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya tenaga kerja di Perancis diperbolehkan. Yang kedua, logam mulia tidak boleh diekspor. Yang ketiga, emigrasi, yaitu memperketat arus penduduk meninggalkan Perancis. Yang keempat, keluarga-keluarga yang mempunyai anak banyak memperoleh bantuan dari pemerintah. Yang kelima, kebijaksanaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang rendah dan membantu industri-industri baru. Kebijaksanaan merkantilisme di Inggris. Yang pertama, kredit timbal balik. Yang kedua, perjanjian angkutan. Barang-barang yang masuk ke Inggris harus dibawa oleh kapal-kapal penjual barang atau oleh kapal Inggris sendiri. Yang ketiga, perjanjian-perjanjian bilateral antara Inggris dengan negeri-negeri dan negeri-negeri lain yang sifatnya lebih menguntungkan Inggris. Yang keempat, proteksi terhadap industri pertanian dan peternakan. Relevansi teori merkantilisme dengan kondisi ekonomi Indonesia tidak relevan karena merkantilisme merupakan paham di mana mengumpulkan emas atau perak sebanyak-banyaknya sebagai devisa negara melalui perdagangan internasional. Padahal orientasi negara Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat daripada penumpukan devisa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Jadi kesimpulannya, yang pertama, paham ini berpendapat bahwa jika suatu negara mau maju atau makmur, maka negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang kedua, jika negara makmur atau kaya, maka negara itu dapat menjajah negara lain karena zaman itu para penguasa sudah kekurangan kekuasaan. Yang ketiga, pada saat itu emas diukur sebagai kekayaan dari suatu negara. Siapa yang punya banyak emas dan perak, maka negara itu kaya raya. Dan yang terakhir, paham ini melihat bahwa di dalam perdagangan internasional mengupayakan ekspor lebih besar daripada impor atau balance of trade surplus. Kalian tadi bahas apa? Iya, kalian tadi bahas apa? Kalian sih baru datang. Ini yang lain kenapa juga pada ngilang? Gimana, kalian udah ingat dan tahu kan tentang pandangan ekonomi dari kaum merkantilisme? Udah dong, makasih Betama, akhirnya aku ingat lagi. Oke deh, mantap. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.